Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang jenis penelitian. Alhamdulillah kita bisa bertemu, kemudian salat atas Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambungan hari ini sebagaimana disampaikan di minggu kemarin, semuanya akan mengerucut ke sini atau semuanya akan mengarah ke pertemuan kedua tentang jenis penelitian. Jadi jenis penelitian akan kebagi kedua itu, ada yang kuantitatif maksudnya, dan ada artinya kualitatif maksudnya. Nanti akan saya sebut kuanti dan kuali saja untuk menghindari bunyi akhirnya, karena sama bunyi akhirnya, kuantitatif, kualitatif itu kan bunyinya sama, tatif. Khawatirnya kalau karena Zoom ini pendengaran kurang jelas, seolah-olah yang aku sampaikan sama akhirnya ya. Jadi pilihan kita penelitian itu hanya ada dua, kuanti atau kuali, atau sebelumnya itu ada lapangan atau pustaka, itu saja ya. Nah, di dalam kuanti itu contohnya ada eksperimen, survei, komparatif. Ini diantaranya saja. Terus kualitatif ada etnografi, studi kasus, studi dokumen ataupun teks. Artinya kajiannya kajian teks saja. Dan juga ada penelitian atau studi sejarah. Itulah yang tugas kalian tuh kan itu nanti. Nah, kemudian hari ini aku hanya ingin menyampaikan sedikit tentang perbedaan antara kuanti dan kuali yang kalian lihat di tabel ini. Pertama, kuanti dan kuali bisa dilihat dari karakteristik dari jenis data. Kita penelitian yang kita lakukan adalah tahap awal setelah proposal, jadi itu adalah, atau di proposal pun sudah terlihat apa yang akan kita cari dengan menyebutkan di sana data yang akan kita cari dalam penelitian. Dalam penelitian tadi maksudnya adalah yang kita cari untuk mengumpulkan atau ingin mencari jawaban terhadap masalah penelitian, yang kita kumpulkan itu adalah data. Yang kita kumpulkan itu adalah data. Nah, sekarang untuk mengenal apakah kita itu kuanti atau kuali, tergantung jenis datanya. Di kolom kedua ini, apabila data yang kita cari itu adalah secara numerik atau fenomena yang digambarkan secara numerik, artinya ada number di situ, ada angka di situ, maka itu adalah penelitiannya kuanti. Nah, kemudian kolom yang ketiganya, apabila data yang kita cari hanya bentuknya narasi atau teks saja, otomatis kita menggambarkannya dengan cara naratif, dengan cara tekstual, maka itu adalah bagian penelitian kualitatif. Nah, jadi kalau kita kembali ke atas, survei ini berarti ada angka di situ. Eksperimen berarti ada angka di situ. Komparatif pun ada angka. Etnografi karena dia kualitatif tidak ada angka, kecuali mungkin hanya menjelaskan tahun segalanya, tapi tidak ada menggambarkan tentang fenomena ini dengan cara angka. Itu pun masuk dalam penelitian kuali. Studi kasus pun kuali, karena ingin menggambarkan fenomena kasus tadi. Studi dokumen apalagi, dan juga studi sejarah. Oke. Insya Allah di baris pertama ini, aku katakan ini baris pertama, jenis data ini baris pertama, bahwa ulang sedikit, apabila data yang akan kita cari berbentuk angka, kemudian data angka tadilah yang kita gambarkan di dalam hasil penelitian kita, itu adalah angka tadi, maka bagian kuanti. Sedangkan kuali adalah naratif, narasi, tekstual, itulah maksudnya dah. Kemudian baris yang kedua dari analisisnya.
Apa karakter analisis daripada kuanti? Kuanti menggunakan statistik untuk melakukan analisis datanya. Oke, ini terlihat dari proposal kalian. Kalau kalian ingin kuanti, maka harus ada statistiknya. Kalau kalian kuali, maka tidak ada statistiknya, tidak ada. Nah, itu menjelaskan secara zahir ya. Secara zahir kita membuka hasil penelitian orang lain, membuka jurnal hasil penelitian. Apabila di situ ada angka, di sana ada hasil analisis berdasarkan hitungan-hitungan statistik, maka itu adalah bagian daripada penelitian kuanti. Kebalikannya di kolom sebelahnya, apabila di situ hanya uraian, naratif saja uraiannya, kemudian hanya menjelaskan teks saja, kajian teks saja, kalian mengaji novel saja, kajian novel maksudnya, kemudian di sini ada, karena dia tidak ada statistiknya, maka kuali ini ya mengidentifikasi tema-tema saja. Nah, mengidentifikasi tema-tema, artinya tidak ada statistik di sana, maka itu adalah bagian daripada kuali. Oke, nanti seterusnya penjelasannya. Kemudian baris yang ketiga, ada cakupan. Di kuanti dikenal dengan ada istilah hipotesis. Nah, hipotesis ini apa yuk? Udah yang ingat? Karena insya Allah di statistik itu ada sudah sudah digambarkan. Ada yang tahukah hipotesis? Apa Ripane? Asumsi awal, Pak. Asumsinya misalnya jumlah buah di keranjang itu ada 12. Padahal belum dihitung apakah benar atau kan. Boleh dikatakan seperti itu. Penjelasan kalau arti yang lain adalah dugaan awal atau asumsi tadi boleh juga. Artinya dugaan awal bisa benar bisa tidak. Bisa benar bisa tidak. Artinya dalam kuanti cakupan penelitiannya dia hanya ingin menjawab hipotesis itu. Ingin menjawab dugaannya itu. Maka di kuanti tadi muncul hipotesis itu di awal. Maksudnya saat pembuatan proposal itu sudah muncul hipotesis di situ. Karena itu yang akan dijawab. Karena itu yang akan dijawab di penelitian. Tapi fokusnya adalah fokus cakupan penelitiannya hanya di hipotesis saja. Atau istilah lain di sini pernyataan. Tapi ya tidak semualah kuanti itu memerlukan hipotesis. Tapi ada yang wajib, ada yang tidak. Kalau kita hanya ingin tahu tentang pendapat seseorang, ya tidak perlulah ada hipotesis. Tapi kalau kita ingin menguji satu teori, umpama dari teori kita menemukan bahwa X ini berpengaruh dengan Y, X berpengaruh dengan Y, itu asumsi kita ada berdasarkan teori. Hipotesis keduanya tidak berpengaruh atau tidak ada hubungan, silakan. Maka fokus kita hanya untuk menjawab itu. Nah, kemarin ada pertanyaan lagi seperti ini. Kapan hipotesis ini ada? Aku jawab semalam bahwa hipotesis ini ada bagi yang kuanti adalah sebelum dilakukan penelitian. Kenapa? Karena turunan hipotesis ini berdasarkan teori. Kalau kita menyangka buah itu tadi, itu contoh real saja, tapi dalam merumuskan hipotesis sebenarnya kita harus mengacu kepada teori, mengacu kepada bacaan, referensi. Itulah yang aku katakan kemarin di awal-awal, kalian memang harus membaca dulu. Karena hipotesis harus didukung teori. Teorinya benar, tapi kenapa hipotesis ini belum tentu benar? Karena kita coba lagi di sekolah tertentu, di tempat penelitian yang lain lagi. Bisa jadi sebenarnya X tadi berpengaruh dengan Y di sekolah A, tapi di sekolah B belum tentu X-nya tadi berpengaruh dengan Y. Contohnya umpama motivasi apakah berpengaruh dengan prestasi di sekolah A, belum tentu. Asumsinya, hipotesisnya berdasarkan teori iya, tapi belum tentu di sekolah A. Belum tentu lagi di sekolah B. Itulah hipotesis munculnya seperti itu. Bukan
bukan tanpa dasar. Apabila Anda muncul dugaan di dalam diri Anda, maka harus Anda buktikan dulu secara teori ada atau tidak, supaya kita membangun hipotesis ada dasar, ada acuan, ada referensinya. Kemudian yang kuali ke kanannya, sebelum menyampaikan itu, ada juga yang bertanya, apakah kuali perlu hipotesis? Atau pertanyaan lagi, kuali itu apakah mungkin ada hipotesisnya? Kuali bisa ada hipotesis, tapi dia tidak bisa dibangun di awal. Dia dibangun saat kita melakukan penelitian. Makanya kalau kalian buka hasil penelitian kualitatif, tidak ada di bab 1 atau di metode penelitian sampai teori lah metode penelitian, tidak ada hipotesis di situ. Oke, dugaan-dugaan itu hanya muncul di lapangan saat kita sudah melakukan penelitian. Karena dia tidak ada hipotesis di sini, untuk contoh di sini, maka perhatiannya hanya kepada tema yang ada di atas di sini tadi. Analisisnya kan tema, maka perhatiannya pun adalah kepada tema-tema saja. Oke. Ya, tema-tema pun tetap mengacu kepada teori pada akhirnya nanti. Kemudian baris ke-4 dan ke-5, saya mencoba menjelaskan secara silang saja. Keunggulan di kuanti, saya sampaikan juga kelemahan dari sisi kuali. Oke. Aku tidak menjelaskan lini sejajar, tapi menjelaskan silang saja. Oke. Keutamaan daripada kuanti, sampel tadi, karena ada sampel ataupun besarnya sampel di sini, dan melalui tahapan validitas statistik, tapi harus syaratnya secara akurat, dia bisa merefleksikan populasi. Artinya, ada di sebuah sekolah, jumlahnya 1.000 orang, sampelnya adalah 500, besarnya sampel yang 500 tadi, selama 500 diambil secara statistik, kemudian analisnya secara statistik, 500 tadi boleh merefleksikan populasi. Artinya kita boleh mengatakan 1.000 siswa di sana sama dengan yang 500 tadi. Oke, itu maksudnya nilai. Dari sampel tadi ada mahasiswa saya raha 100.000 orang, diambil sampelnya 500 orang. Dari 500 tadi, keunggulan daripada kuanti, asal statistiknya benar, pengambilan sampelnya dengan cara yang benar, 500 tadi itu sudah bisa merefleksikan, bisa menggambarkan populasi 1.000 mahasiswa saya raha. Itu keunggulan daripada kuanti. Sedangkan kuali ke bawahnya itu akan menjadi kelemahan. Karena dia sampelnya kadang-kadang kecil di wilayah kuali ini. Kecilnya pun seandainya ada orang 100 atau orang 1.000 tadilah, aku yakin kalian tidak bisa mewawancari orang 1.000. Tidak bisa melakukan observasi full selama orang 1.000 tadi. Apalagi hanya 1 hari. Maka dengan sampel yang kecil tadi, atau adanya sampel pun juga, dia tidak bisa untuk digeneralisasi untuk populasi keseluruhan. Jadi hanya kasus itu saja. Kita menemukan mahasiswa kita 5 orang yang terlambat. Dari 5 orang itu tadi, itu tidak bisa digeneralisasi bahwa seluruh mahasiswa yang 1.000 orang tadi terlambat terus, tidak bisa. Nah, itu kelemahan dari sisi kuali. Oke. Kemudian di baris yang terakhir, kelemahan daripada kuanti akan menjadi keutamaan dari sisi kuali. Apa maksudnya di sini? Karena penelitiannya dari 500 orang tadi, umpama kita hanya menyebar angket saja, maka itu boleh dikatakan itu hanya tataran muka saja. Sedangkan kuali, walaupun
sampel tadi hanya sedikit, hanya 5 orang saja. Tapi 5 orang tadi bisa dijelaskan secara detail. Orang yang 5 itu tadi. Walaupun dia tidak bisa mengatakan ke 1.000 orangnya. Tapi dengan orang 5 tadi, dia bisa mengatakan atau bisa menggambarkan dalam hal di sini tulisannya dalam dan kaya. Maksudnya secara detail walaupun hanya orang sedikit, tapi dia tidak bisa digeneralisasi secara keseluruhan. Dan hanya makanya istilahnya itu adalah kasus tadi saja, hanya orang itu saja. Ya contoh lain kayak ini, umpama di wilayah Hawa Saksiyah ada penelitian kasus tentang pernikahan atau hamil di luar nikah. Ada di desa 1 orang. Nah, sampel kecil 1 orang itu tadi pasti tidak bisa digeneralisasi 1 kampung. Bila digeneralisasi 1 kampung, pasti orang 1 kampung marah. Ya. Tapi keunggulannya, walaupun hanya 1, 2, 3 orang, anggaplah 1 tadi saja, dia tetap keunggulannya dia bisa menjelaskan 1 orang tadi dengan secara detail, dalam dan kaya maksudnya di sini. Ya. Oke, inilah sekilas dulu tentang kuanti dan kuali perbedaannya. Penekanannya adalah kuanti ada angka, karena ada angka ada statistik. Selain statistik, salah orang. Mandi nggak tadi? Oh. Oke, ulangi. Kuanti ada number, ada angka, ada statistik untuk analisis datanya. Dia bisa menggunakan hipotesis. Kenapa aku katakan bisa? Karena boleh sebenarnya tidak ada hipotesis. Kemudian dari sampel yang dipilih secara statistik tadi, ada validitas juga dalam hal sampelnya. Dia bisa merefleksikan, menggambarkan keseluruhan, yaitu menggambarkan populasi. Kemudian kelemahannya dari kuanti yang di bawah, dia tampilannya atau pemahamannya hanya pada tataran muka saja. Nah, analogi yang lain sebenarnya kayak ini, ada orang mempamakan saat kita melihat padang yang luas kita di Ambuntai ini, orang kuanti menggambarkannya itu hanya dari helikopter, dari atas maksudnya, dari atas, tapi dia bisa melihat keseluruhan daripada sawah yang ada di hulu sungai tadi. Itu orang kuanti. Kemudian kuali, dia tidak dari atas tapi turun ke bawah, artinya turun ke dalam padang, turun ke sawah tadi. Karena dia turun ke sawah, maka di sekitar situ saja dia bisa melihat, dia menggambarkan di sekitar. Walaupun yang sedikit itu tadi, tapi dia bisa menjelaskan secara detail, secara dalam dan secara maksudnya kaya di situ. Oke. Yang kedua di sini, slide kedua. Lihat saja. Yang di bawah tidak perlu dilihat. Maksudnya yang ini kan bisa yang ada angka-angka tidak perlu dilihat dulu. Ini hanya contoh tentang kuanti dan itu pun berkaitan dengan tugas kalian. Di sini dari macam jenis kuali ada yang namanya fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, dan ada histori dan lainnya. Nah, tugas kalian itu sebenarnya hanya memilih di antara ini. Sudah aku sampaikan dulu minggu kemarin, hanya memilih di antara ini saja. Kalian memilih etnografi, maka makalahnya adalah makalah tentang penelitian etnografi. Kalian memilih studi kasus, maka kalian makalahnya adalah studi kasus. Kalian memilih kuanti umpama, maka kalau seandainya kalian memilih eksperimen, ya silahkan gunakan eksperimen makalahnya. Dengan survei, ya silahkan survei.
Sekarang tuh kalian sudah menduga-duga lah. Nanti ingin kuanti kah, ingin kuali kah? Lah. Ingin kuanti kah, ingin kuali kah? Yang tidak ada di sini tentang kuali adalah penelitian pustaka. Karena aku lihat juga ada perdebatan juga nih. Kuali pustaka tuh masuk kuanti kah, masuk kuali. Nah, tapi aku lebih cenderung masuk ke kuali saja. Karena berdasarkan karakteristik sebelumnya tadi bahwa yang namanya kuali itu secara naratif, namanya kuali ada tema-tema, maka aku lebih mengatakan pustaka itu lebih kepada kuali, inilah lebih kepada kuali karena berdasarkan analisisnya, inilah berdasarkan data, berdasarkan analisisnya itu lebih kepada kuali. Inilah. Oke, ini silahkan dilihat contoh-contohnya tentang kuali. Dari tugas kalian milih ini sama ya silahkan, maksudnya sama survei ternyata ada beberapa orang yang sama surveinya, ya maka sudah aku sampaikan di awal tidak mungkin sama walaupun judul sama, tidak mungkinlah isi itu sama, walaupun buku sama isi pun pasti tidak sama. Penjelasan maksudnya penjelasan pastilah tidak sama, tidak mungkin karena setiap kita memiliki referensi, memiliki pilihan-pilihan kata yang berbeda dan kemampuan kita dalam merangkai kata menjadi kalimat pun berbeda setiap orang. Maka tidak masalah bahwa itu sama, tapi tetap kuinginkan sebelumnya. Kenapa aku hanya memfokuskan satu? Karena kalau membahas ini satu semester, aku belum kurang yakin apakah itu cukup atau tidak. Ya berbeda kalau kita makalah diskusi, sebenarnya tetap aja makalah. Inilah tetap saja makalah, cuman kalau saya yang menjelaskan langsung keseluruhan itu tidak akan mencukupi ini dalam waktu itu. Dan kalian pun tidak dituntut sebenarnya untuk memahami keseluruhan ini. Kalian dituntut karena targetnya hanya wilayah skripsi. Selesai skripsi itu cukuplah sebenarnya satu saja. Kalian ingin penelitian novel, maka cukuplah ambil penelitian pustaka. Kalian ingin penelitian kasus-kasus orang berbahasa, cukuplah penelitian dengan penelitian kasus. Kalian umpama ingin melihat bahasa secara budaya, penggunaan bahasa oleh orang Amuntai, orang Barabai, orang Kelua yang berbahasa Inggris ternyata berbeda, apakah mungkin? Ya silahkan kalian lihat dari sisi etnografi ini tadi, supaya ini oke, ini ada waktu 9 menit untuk di pertama ini. Jadi aku sambung ke depan saja karena ada waktunya lagi 9 menit sayangnya. Oke. Sini ada yang kutinggal tadi, masih penjelasan tentang statistik di sini. Statistik di sini ada yang deskriptif dan ada inferensial. Nah, inferensial di sini mulai dari inferensial saat kita memang fokus kepada populasi, tapi kita berkeinginan dari fokusnya kepada sampel, tapi kita berkeinginan daripada sampel tadi untuk menggambarkan secara keseluruhan, menggambarkan populasi maksudnya. Jadi diferensial itu ada statistik yang diferensial, jadi fokus kita kepada sampel, tapi ada keinginan daripada kita untuk menyimpulkanlah nanti bahwa sampel ini menggambarkan daripada populasi. Nah, sedangkan deskriptif yang kulihat lebih kepada statistik deskriptif saja. Itu diantaranya adalah kalian menggunakan statistiknya min, median, modus. Nah, itu tuh bagian daripada statistik deskriptif. Bagian daripada statistik deskriptif. Nah, kemudian di sini ada lagi tema. Tema-tema. Karena dia tidak ada angka, maka dalam wilayah kuali dia berusaha, umpama kalian meneliti novel,
maka kalian akan mengelompokkan isi novel tadi berdasarkan pendekatan kalian. Umpama kalian ingin meneliti secara values tentang nilai-nilai pendidikan dalam novel tadi, maka akan mengumpulkan Anda tema-tema yang di dalam itu tentang nilai-nilai pendidikan yang ada di novel itu. Anda meneliti movie pun sama. Anda mengumpulkan tema-tema itu. Mengumpulkan tema, mengumpulkan tema-tema yang ada di dalam novel ataupun movie tadi, ataupun Anda penelitian lapangan, Anda mengumpulkan tema itu. Mengidentifikasinya adalah tema-tema. Karena ada penjelasan berikutnya lagi di masalah di analisis data, tapi itu nanti. Oke. Ada aku tekankan lagi satu di sini. Mungkin aku langsung bertanya saja di sini lah. Habiskah waktunya? Oke, ada 6 menit. Nah, di sini ada data yang kita cari tadi aku ungkapkan di awal, yang kita cari dalam penelitian itu adalah data. Nah, sekarang kalau dalam kuali nanti ada perbedaan antara fakta dan data. Ada perbedaan antara fakta dan data. Apa bedanya? Kapan fakta itu menjadi data? Kira-kira kapan ya? Setiap yang kalian temukan itu adalah fakta, tapi apakah semua fakta itu menjadi data? Kira-kira semua fakta itu jadi data atau tidak? Oke, ada yang jawab. Nah, artinya tidak semua fakta itu menjadi data. Kapan fakta itu menjadi data? Saat fakta tadi membentuk pola. Tapi ini khusus kuali nantinya. Saat fakta itu tadi membentuk pola. Umpama kayak ini ya. Anda melihat tadi contoh di awal ada mahasiswa yang terlambat 1 orang. Itu hanya fakta. Apakah itu bisa dijadikan data? Apakah bisa dikatakan bahwa mahasiswa yang satu tadi selalu terlambat? Tidak bisa sebelum kita menemukan pola. Apa maksudnya pola? Ada keteraturan. Hari pertama terlambat, hari kedua terlambat, hari ketiga terlambat. Sampai akhir semester, sampai 16 pertemuan terlambat terus, betullah bisa kita katakan itu data. Bahwa seseorang itu, mahasiswa itu terlambat, ataupun tidak disiplin. Kenapa? Sudah membentuk pola. Karena kita hidup, sebagaimana kau jelaskan di awal, kenapa ada asumsi penelitian itu? Karena setiap orang itu memerlukan, ada membentuk sebuah pola. Ada membentuk pola, ada keteraturan yang selalu Anda melekat pada diri kita masing-masing atau dalam setiap orang itu. Jadi kita meneliti itu sebenarnya, mencari pola, mencari data. Tapi sayang, saat kita pertemuan pertama dengan seseorang ataupun sumber, itu hanya kita menemukan fakta saja, belum menemukan pola. Oke, adakah pertanyaan untuk di kon 1 ini? Ada waktunya 4 menit ya Bang di kon 1 ini. Oke. Ada? Ada. Oke, adakah? Ada. Kalau ada, aku lanjutkan dalam hal memang nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang sering ditanyakan orang ataupun kesalahan kaprahnya itu adalah sampel di wilayah kuali. Sampel di wilayah kuali. Nah, ada biasanya yang menetapkan sampel itu di awal pada wilayah kuali. Kita tahu penduduk di sana 100 orang. Tiba-tiba mahasiswa sudah menentukan 10 orang saja yang dilakukan wawancara, dilakukan observasi. Nah, itu kesalahan awal. Harusnya yang dalam wilayah kuali itu tidak ada penetapan awal. Penetapan awal dalam wilayah sampel tadi. Tapi itu nanti penjelasan berikutnya. Nah, sekarang ada lagi di sini yang belum sampaikan adalah eksperimen di sini. Atau yang di bawah sini aja sama aja. Nah,
untuk yang korelasi, beberapa kawan-kawan sudah kutanyakan, ya ternyata untuk korelasi ini sudah pernah dipelajari dari mata kuliah statistik. Tapi ada di sini regresi, ada di sini regresi. Sebenarnya hampir mirip saja tapi rumusnya berbeda. Tapi rumusnya berbeda karena apa? Karena faktornya atau X-nya pun lebih banyak daripada korelasi. Satu karakteristik daripada korelasi nantinya, Anda nanti R hitung, eksperimen pun juga ada R hitung karena korelasi ditandakan dengan R. Ada yang ingat ya R hitung, malah ada R hitung. Maka R hitung tadilah yang akan disandingkan atau selain disandingkan, dicek kembali menjadi di tabel. Di tabel ngarannya adalah R tabel. Begitu juga eksperimen. Eksperimen nanti ada namanya, adakah sudah mendengar tentang uji T atau istilah lain adalah di tes. Artinya, kalau kalian menggunakan eksperimen penelitiannya, maka perlu memahami ini, uji T atau t-test. Ya sama aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Inilah. Sedangkan korelasi itu lebih kepada ya rumusnya rumus korelasi. Inilah rumus korelasi. Oke. Nah, sedangkan survei tadi oke lah, boleh pakai mean, median, modus, pakai presentasi pun juga silahkan. Nah ini yang harus kalian coba nantinya, yang jangan salah pilih. Jangan salah pilih dalam menentukan rumus. Jangan salah pilih juga niatnya adalah kuali. Ternyata bab 3-nya isinya kuanti, ya. Atau juga nanti ingin kuanti, ternyata di bab 3-nya tidak ada statistiknya. Itu kan tidak sinkron nantinya dari awal sampai di tengah-tengahnya, tidak sinkron antara yang diinginkan oleh mahasiswa tadi. Jadi di awal itu sudah dipikirkan, ini waktu kurang 1 menit akan hilang sendirinya nantinya. Karena kesalahan itu ada, baru yang seminar tadi pun ada. Di latar belakang masalah kualitatif, kemudian di metode penelitian kuanti isinya. Sudah jelas di latar belakang tidak ingin Anda melakukan penelitian kuantitatif, ternyata di bab 3-nya ada tentang kuantitatifnya, harusnya tidak ada. Nah, jadi itu nantinya diperlukan adalah untuk sinkronisasi saja. Dan di sinkron tadi